ibu-ibu jamaah pengajian PKK Desa Panggorengan, kembali kita mengkaji yang secara kebetulan kita sudah mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia atau peringatan kemerdekaan. Untuk itu kita juga harus membekali diri dalam hal mensyukurkan nikmat itu, karena dalam muqaddimah atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas berkat rahmat Tuhan, bukan karena kehebatan bangsa kita melawan dan mengusir penjajah, tapi memang Allah memberikan. Jadi harus kita syukuri. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah, mari kita persiapkan dengan kajian kita hari ini, yaitu memerdekakan diri dari nafsu. Memerdekakan diri dari nafsu sebagai upaya kita, atau sebagai upaya ibu-ibu PKK Desa Guntur Panggorengan untuk meraih kemerdekaan atau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Pertama akan kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut atau surah ke-69 ayat surah yang ke-29, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kalau kita betul-betul serius, Allah akan tunjukkan jalannya. Jangan menunggu Allah yang serius, karena Allah sudah sebutkan kita ditunggu untuk serius. Maka seriuslah. Dalam beribadah kita harus serius. Serius itu bukan berarti kita fokus mengingat Allah dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah bisa. Siapapun tidak akan pernah bisa selain para nabi dan rasul. Dan itu telah diuji Rasulullah dahulu di zamannya. Tak ada satupun di kalangan para sahabat yang bisa mengingat Allah dari awal sampai akhir sepanjang sholat. Jadi apa yang harus kita seriusi? Serius dalam menjaga waktunya, serius dalam melaksanakannya. Inilah yang disebut dengan mendirikan sholat. Bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Kalau serius dalam belajar, dalam menuntut ilmu seperti ini, bagaimana cara kita serius? Bukan hanya dengan menyimak, mendengarkan sampai matanya melotot melihat ustaz ceramah, bukan hanya itu yang serius. Sebelum pengajian yang biasa makan sore sebelum berangkat, makanlah, itu serius. Yang biasa dia harus memberikan pakan ternaknya setiap sore agar tidak terganggu gara-gara pengajian, sebelum berangkat berikanlah. Apa yang kita maksud itu pajul do batu manuk berlosot mata kita lu pengaliman mani kan. Jadi itu serius. Keseriusanmu dalam menuntut ilmu atau dalam mencari ilmu agama Allah, Allah akan berikan jalan-jalannya. Lanahdiyannahum subulana. Dalam berbagai hal kita dituntut oleh Allah untuk bermujahadah. Jadi mujahadah artinya serius, melakoni atau menekuni, bukan hanya serius sesaat,
tapi memang harus diatur. Harusnya seseorang membuat janji dengan kita hari ini bertemu setelah asar. Orang yang serius akan jawab, maaf bu, manggil mau dangkal Inco untuk kotu asar mengajami batas untuk mawar kita masuk atau sebelum kotu asar. Anak bobi serius. Nah, jadi keseriusan itulah yang dinilai Allah, barulah Allah berikan jalan-jalannya. Dalam hal tubuh manusia ada 3 organ yang harus kita pahami. Di atas ada akal, di bawahnya ada hati, lalu di bawahnya ada nafsu. Nafsu dari pusar sejengkal sampai ke hati, hanya sejengkal, itulah nafsu. Lalu hati ke akal ada 2 jengkal, lebih jauh jangkauan akal ke hati dan lebih dekat hati kepada nafsu. Jadi hati-hati, manusia itu lebih cenderung dipengaruhi hatinya oleh nafsu daripada dipengaruhi akal. Kalau hatinya dipengaruhi oleh nafsunya, maka maksiatlah yang akan terus dilakukan. Tapi kalau akalnya merendah, bisa menyentuh kolbunya, menyentuh hatinya, maka jadilah manusia itu manusia yang bertakwa. Apa kata Rasulullah? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambil menepuk dada Nabi, dia ulangi 3 kali. Artinya di sini, bukan di pakaian, bukan di mulut. Kalau mulut, lidah tak bertulang, bisa kita membuat berisik atau mengelabui orang lain. Saya ini tadi malam tahajud, saya tadi sholat duha. Itu mulut yang bicara, entah betul atau tidak. Tapi kalau hati, tidak akan pernah berbohong. Hati yang takwa akan tercermin bagaimana dia berbicara. Hati yang takwa akan tergambar bagaimana dia bersikap. Jadi takwa itu di sini, bukan di mulut, dan juga bukan di sini dengan memegang tasbih, bawa tasbih digital setiap saat, belum tentu dia takwa. Takwa itu bukan di jari, kan? Bentang-bentang dia dapat oleh haji tasbih digital, dipakai saja semua tinggi kan, ini aja. Ada yang baca di kau, pokoknya misat-misat pada dunia kan. Takwa itu bukan di jari, takwa itu di sini. Dan takwa itu bukan di badan. Belum tentu orang yang berusaha muslimah itu cerminan takwa. Tapi orang yang bertakwa itu akan kelihatan dengan menjaga auratnya. Coba lihat, apalagi waktu mall atau tu mall atau supermarket di kota-kota. Anak burui bujing-bujingi membuka aurat, marok mini, marok sepan. Tapi begitu azan zuhur, asar, maghrib, isya berkumandang di lantai atas, mereka pun akan memegang mukena, meniup sajadah, marhatun sunnah. Padahal pakaian nasional tidak. Takwa itu bukan di pakaian, tapi di sini. Jadi inilah pusat takwa yang mempengaruhinya adalah akal. Kalau akal ini tidak bisa mempengaruhi hatinya, maka nafsunya akan mempengaruhi hatinya, jadilah maksiat dan dosa. Sebab itu dalam surah Al-Ankabut ayat 69 ini kata Allah, wa inna allaha lama'al muhsinin. Muhsin, kembali kita ulang kajian-kajian kita sebelumnya. Ihsan adalah sudah terkumpul 3 kebaikan pada diri seseorang, maka dia disebut dengan ihsan. Dia sudah terkumpul 3 kebaikan. Pertama, kebaikan fisik, itulah thayyib. Dia jaga dirinya, dia lapar dia makan, kalau haus dia minum, kalau dia ngantuk dia tidur, kalau dia capek dia istirahat. Jagalah badanmu karena hanya itu alatmu beribadah kepada Allah. Jangan menyiksa diri, menahan lapar, menunda makan dan minum, itu namanya bukan thayyib, bukan baik. Lalu dia bersifat baik, kata-kata dia baik,
dia berbicara dengan orang dengan lembut, dengan santun, itu khair. Lalu yang ketiga, dia bersikap baik. Ada kemalangan dia hadir, ada yang pesta dia dapat undangan dia pun memenuhi, ada orang sakit dia kenal dia pun datang menjenguk, orang minta bantuan sepanjang dia mampu dia berikan. Itu namanya sikap baik, bahasa Arabnya ma'ruf. Thayyib, khair, ma'ruf sama dengan ihsan. Orang-orang yang seperti ini kata Allah akan dibersamai oleh Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Beramal seolah-olah melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu melihatmu. Itu ihsan. Kebaikan yang dimaksud semata-mata karena Allah, didasari dengan menjaga dirinya, dia mandi, dia merawat, dia berhias, dia thayyib, berkata-kata dia baik, dia baik, bersikap dia baik untuk ada keperluan orang, si riau, si meluton kan, itu makruh dilakukan karena Allah, itulah orang ihsan. Baru di atasnya solid kan, di atasnya baru birrun. Nah, ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang dimaksud oleh Allah dalam ihsan tentu harus mengkaji diri kita, bagaimana kita mencapai gelar muhsin ini. Muhsinin artinya orang yang baik tadi. Bagaimana kita bisa capai? Harus mengenal diri sendiri. Nah, pengenalan diri sendiri yang dimaksud tadi ada akal, ada hati, ada nafsu. Nafsu hanya sejengkal, hati di tengah, di atasnya ada akal. Kita mulai dari nafsu. Nafsu ini punya 3 tahapan. Nafsu punya 3 tahapan. Pertama Allah sebutkan dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Surah Yusuf atau surah ke-12. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu sekalian, dari surah Yusuf ayat 53 ini bisa dipahami tingkatan nafsu pada diri manusia adalah ammaratun bisu, mendorong terus-menerus melakukan dosa. Itulah nafsu. Dan nafsu ini dulu dalam riwayat disebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan nafsu, diberikan dia kesenangan, diberikan dia kemewahan, diberikan segala sesuatu yang dia inginkan. Lantas Allah pun bertanya, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya, tanya Allah. Apa jawab nafsu? Anta, ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Nalantam marwamu nafsu, Allah menciptakan kuning Allah. Allah pun murka, disiksa dalam neraka, dia disimpan dalam neraka. Setelah puluhan ribu tahun dia disimpan, disiksa dalam neraka. Lalu Allah panggil kembali dengan mengajukan pertanyaan yang serupa. Wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Apa jawab nafsu? Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Ho, au, lembingnya. Karena ini nafsu. Allah pun murka.
Lalu Allah berikan siksa kepada nafsu dengan tidak memberi makan dan minum. Ini makan, ini minum nafsu, barulah maksudnya kan? Terjadi pasoknya laksana dari 6L, lemah, letih, lesu, letoy, kan? Ngadong mereka boleh malam maksudnya. Lalu Allah pun memanggilnya kembali, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Barulah nafsu itu mengaku kalah dan salah. Anta Rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Sebab itulah kita disuruh untuk berpuasa, bukan untuk menghilangkan nafsu, menekan nafsu agar dia sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Tentu yang bukan Tuhan atau makhluk membutuhkan makan dan minum. Termasuk perubahan pengajian hari ini disediakan makan dan minum. Baik malum tara tak terhilang di jono bagi dengan buka-buka. Para suci dengan sambil buka, ulang mana yang pompi balas. Tidak bisa kata PKK mana umur 10 bungkus besar kan? Pompu mula bawa ke sini. Para suci di jono. Sambil lalu, tidak mungkin ustaz nama ngangkut menceramah, mengapa sakit sini harus kan? Jadi itulah nafsu. Memang dia harus diberi makan, harus diberi minum. Jadi hakikat, kaji hakikat. Untuk orang dia menang supaham tidak. Maksudnya kaji hakikat, bukan kaji syariat. Kaji hakikatnya seorang Asulullah ibn Allah mengamarna cukup kebutuhanmu di angul-angul. Perlu 1.080 miliar Allah, perlu 1.700 miliar Allah. Indah marna cukup, totok na orang berkadar itu. Ibadah po menyuani deges mada hasilnya ling urang lo, bahkan tar modal lo. Aduh hakikatnya kaji hakikatnya, karena Allah tahu dirimu apabila serba kecukupan akan menjauh dari jalannya. Anggo kayo hoinang lengkap ahanay butuhkan wadong ilahin Allah. Allah mengetahui kamu akan menjauh, maka Allah gantung. Digantung Tuhan ngayon Allah sudah dan sudah roho. Ingin rohani Tuhan mandau siya dalam kebaikan. Ulang ko berusaha siya. Seandainya Allah memberimu kekayaan yang melimpah, harta yang banyak, maka kita akan menjauhi pengajian, akan menjauhi rumah ibadah, tidak akan lagi berzikir, tidak akan lagi sholat. Ada perasaan rumah cukup, ngabutuh kau di Tuhan be. Adong dohalak somon ini leh Allah di sana naison kakayano dia namun kono tu bagas kote masuk dia menikah. Lalu namun kono mengaji be tidak perlu beda orang Tuhan. Ile ben Allah isi kasunaman sama makna. Namun hoi nang digantung Allah saja. Namun leroho. Bukan ibadahmu yang tidak berterima, bukan doamu yang tidak dimakbulkan, tidak dikabulkan, bukan. Allah tahu kelemahanmu. Seandainya Allah melebihkan rezekimu, kamu akan menghindar dari jalan kebaikan. Allah tidak menginginkanmu menjauh darinya. Jadi itu bukan kaji hakikat. Karena awal-awalan dan awal sembahyang itu yang terus tahajud solat sunat dan mengajar ikhlas. Namun dengan semua mana ekonomi ni mo, ulang dok semua ni, orang liruan Tuhan rinang di mo. Anggo betul masugari, ilahin Allah di ho kakayuani, kasunangan nama nguluon, ngana robi ho mengajar. Dapat melok ustad, ustad nama dosuki bahni ya. Ada depeng buat perasaan mampu mengundang Ustaz di Jakarta di Timur Tengah. Padahal nggak ada mulai dicari dulu kan. Perasaan rumah hebat. Makanya Fir'aun dia merasa dirinya hebat, makanya mengaku Tuhan. Innahu tawani Allah. Innahu tawani. Musa izhab ila Fir'auna innahu tagha. Dia sudah kelewat batas. Dia kaya, keuangannya melimpah, jabatannya hebat kan? Dia merasa dirinya sudah menganggap dia menjadi Tuhan.
Namrud juga sama, dia merasa sudah hebat sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu Raja Dikidanius juga sama, dia mengaku dirinya Tuhan karena tidak pernah sakit, tidak pernah jatuh sakit, batuk pilek memohon mengunjungi rasulnya. Raja Dikidanius, karena dia mengaku Tuhan, para menteri yang membantunya dalam istana kerajaannya, 6 orang melarikan diri, meninggalkan jabatan dan kemewahan dunia. Ewa hitam limo, adong kaleng kalak yang lain. Di mana terkurung di dalam gua, manusia itu mandalan adong bayo parambeng nama mana beo adong anjing, nawan anjing nawan sikit memang dia. Kita suwan rumah adong gua nawa dunia. Jadi itu naik kan? 6 menteri pembantu raja. Lalu ditambah 1 pengembala yang membawa anjing yang bernama Kitmir, petunjuk jalan di mana gua yang tersembunyi tidak diketahui orang. Mereka tertidur di dalamnya selama 350 tahun. Disebutkan dalam Al-Quran mereka adalah Ashabul Kahfi. Itu kan sebab seorang raja yang tidak pernah sakit, dia menganggap dirinya Tuhan. Jadi kalau yang buruk sangka secara ilmu hakikat, kenapa Allah memberimu sakit? Agar sadar dirimu adalah hamba bukan Tuhan. Berbatobang kuina muri dari Allah panidahan maurang mawur maidahan lakbe maurang kan? Polisianunya indah, sunguran sian begini ngabana. An susudar madaho mahasohona baharin da Tuhan ko. Dan datulimu buruk sangka Tuhan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nafsu ini kepada manusia dalam tubuh kita. Diletakkanlah nafsu tadi, diberikan kesenangan, dia lupa Tuhan kan? Diberikan siksaan di neraka, dia juga lupa Tuhan. Maksudnya dia kaya tetap juga lupa Allah, dia miskin tetap lupa Allah, tapi tidak diberi makan dan minum baru mengaku kalah kan? Anta rabbi wa ana abduka, engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Ternyata ibu-ibu sekalian, nafsu yang ada dalam tubuh manusia ini bukanlah sesuatu yang kuat dan yang hebat. Nah, pokoknya ulang masunang-sunang tu lehen pangadon na ini ya. Dari dapat puasa ke Senin Kamis kan? Senin Kamis paling tidak puasa Ayyamul Bid tanggal 13 hari bulan 14 dan 15 atau 15, 16, 17 kan? Tidak bisa sekali sebulan, nggak bisa binomatnya sebulan dalam 1 tahun ini. Gimana pun puasa bulan suci Ramadan. Ternyata di tengah puasa manusia, makanya dia dikuasai oleh nafsunya. Jadi nafsu ini adalah yang mendorong manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Bahasa Arabnya amarun bisu, disebutkan dalam surah Yusuf ayat 53. Nama nyuruh manusia manangko membuat buati, melakukan zina atau fahisah ini nafsu amarun bisu. Misalnya asodo manusia atau wadong kalaki panangkoi, asodo manangko manuk, manangko suan-suan, manangko itik kalaki. Arani kayo na sa miskin na. Arani miskin, pasuadahan mereka. Oke. Asodo pajabati nadok mobil mewah na babas niya udang hartunya ulang kubunnya ulang korupsi. Arani kayo sama miskin. Nafsu sebenarnya na miskin biar di nafsu na miskinnya rade nang miskinan do peho daripada panangkoi, rado pemiskinan na lain daripada nama nangkoi. Jadi persoalannya adalah nafsu, bukan kaya, bukan miskin. Nguna kaya ini panangko warna koruptor kan? Nguna kampung-kampungan panangko warna. Padahal sama-sama mengambil dan merampas yang bukan miliknya. Jadi masalahnya adalah nafsu. Atau dalam cerita contoh kasus bagi perempuan,
Mohon maaf, seorang perempuan menjual dirinya, dia melacurkan dirinya karena kekayaan atau karena arani kayu dan arani miskin. Ada miskin dari kan alasan dan orang kan bisa paham. Asul ulang isul ko dingna. So ni tangkup na lain baru lebih orang kape yo kan. Itu testimoni. Asul semua ni parangnya menjual diri. Dalam pada sini susu ni dengan anakku bapak ni berarti bersuara kan? Okey. Wanita anggap ada ni kemiskinan. Okey. Tapi laki-laki yang ditangkap di tempat-tempat pelacuran rata-rata orang berduit, orang kaya, kan? Karena kaya atau miskin, ternyata semuanya karena nafsu. Hatinya sudah dipengaruhi nafsunya sehingga keburukan itu terasa indah. Tidak sampai akal ini mempengaruhi hati karena sudah diambil alih oleh nafsu. Sejongkal banyak. Ngon busuk ni bantu hati-hati ni sejongkal banyak ni. Tapi dari hati ke akal ada, aduh bojongkal kan? Terlalu jauh. Maka untuk itu nafsu ammaratun bisu ini harus kita lawan. Sebelum kita memperingati kemerdekaan 17 Agustus, merdekakan dulu dirimu dari nafsu ammaratun bisu. Harus kita merdekakan. Anggoin enggak lingnau na jajah sapanjang mitang ijajah nafsu. Karena dong dia lagi inang semono bangga doya na mawala bangga doya anak nia parminum tuang kabanggahan di siya kan ngano nabarani mayonggak anak kia apalagi dia mabir di sa pangurengan dia panggulin ni makna ya kan ang yati no to wala kurun kabanggahan di siya nia parminum niyo parminum tuang kan atau kebanggaan di sianaknya bernarkoba imahalakna na dikuasai ammaratun bisu, kejahatan itu terasa indah. Apabila manusia sudah menemukan jalannya, dia mendapatkan titik terang terkait dengan tujuannya hidup. Untuk apa dia hidup, apa yang dicari, maka Allah pun membuka jalan. Karena dia sudah mulai serius kan? Itu tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, walanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah buka jalan kedua. Nafsu yang kedua namanya nafsul lawwamah. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Itu namanya nafsul lawwamah. Pertama, nafsu ammaratun bisu, menyuruh pada keburukan. Kalau dia sudah berhenti, maka dia akan naik pada tahapan kedua, disebut dengan nafsul lawwamah, menyesali diri sendiri. Mungkin ada yang lihat dari ibu sekalian, nah hadiron mandu sampai tahap lain, mana salah saja. Nah untuk mali pada jolo lagi, lain untuk membuat kuat tidak semuanya. Nah, ibarat tangan lagi, seorang tangan aku, tapi dia salah. Dia sudah sampai pada nafsul lawwamah, bukan lagi ammaratun bisu. Nah, orang mali pada jolo tidak, mali kalau konsolat Tuhan lagi mahala. Dia mengatakan, "Aku imula na utangis ko niya." Berarti dia bercerita bahwa dirinya masih dalam posisi nafsul lawwamah, penyesalan. Kadang-kadang di malam hari solat tahajud habis sembahyang witir dan mau kamari kubu tangis matungong anak bulan astagfirullah ya langsung untuk aman tanya sudah tangis semua naon yang keluarnya harus tangis keluarnya mau awak dan namun sampai lewat iman susah kondisi nari berarti nafsu lawwamah isi lebih tahapannya nafsu lawwamah. Astagfirullah, saya manungan ya Allah kesalahan mo na lewati na sunat ang isang nilalaw ano umingat tercerito umiya usin yung karena rahasia jadi itu nafsu lawwamah.
Orang-orang yang sudah sampai pada titik ini adalah langkah baik, tapi tidak selamanya dia benar. Di pagi hari dia sholat, di siang hari diulangnya kembali kejahatan yang sama. Asar datang taubat malam, diulang lagi. Beginilah terus ritmenya, putarannya, dosa, maksiat, dosa, fa'alu ibadah. Mengaji jalan terus, baca Quran jalan terus, maksiat tetap dikerjakan. Dia ibadah, sholat, fardu dan wajib sholat dilakoni, diamalkan. Tapi untuk membuat orang terzolimi, teraniaya juga tidak bisa dia hentikan. Namanya nafsul lawamah. Tidak masalah, yang penting dia sholat, yang penting dia tetap mengaji. Nah, jadi ulang koinang mangiar pada masuk tahapan namanya. Nahi wajmali wajib mawaji untuk tiba sholat itu tiba namun dosa udah mengata rurai. Aina Rasulullah makin. Tidak masalah nasunya dalam kau dapat minder nasunya. Tahapan manusia nafsunya ada tiga. Pertama nafsu ammaratu bisu, dia merasa indah kejahatan itu, dia merasa bangga. Malewat kita naina. Angguling nafsu ammaratu bisu inang mangkuasui hendak orang mengaji. Berarti paling tidak sudah masuk dalam tahapan kedua, nafsul lawamah. Allah heran kau Pak Ustaz. Rumah-rumah ide sepang gorengan nawahat dan duit pada rumah ngaji. Namun dia tak punya perubahan, termasuk ibadah dengan mentai kan. Jadi apa manusia sudah bohong, nafsul ammaratu bisu ngari rumah ngaji. Tapi membantu nafsul lawamah disuruh dia mengaji. Dia sedang mencari jalan Tuhannya. Kan nggak bisa langsung taubat, langsung malu, kan nggak? Ada proses, ada tahapan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa puluhan tahun. Itu proses. Jadi ibu harus sabar dan melihat orang juga sama. Tinggal salah puluhan sumpahnya. Wah ini betek nama kamu, gigit namanya tak nih kan? Ini biasa, itu hal yang wajar. Yang penting dia sholat, yang penting dia buat kebaikan. Atau siapa yang baju dohmu ini? Adong donganmu si A warna, si Aon memang nasuadong doon ibadah sholatnya dari dah. Ngau jungon sauduran saudongan berko sholat, sangat upahaja ngau jung doon anak turun. Tapi nasuadong doon na ibennya goyak nironnya anak ipanggurengan. Nabur juga anak turun. Tapi orang dengan buku saya sibe. Rakyau tu masjid, rakyau tu pengajian, rakyau pengalih alangan, rakyau tu orja, anak bukan misalnya kahangi bukan nak turun. Tapi ulang masuk sopo marahin mana turun. Maksudnya orang cari tulisan ini saja kan. Artinya nama baru saja kan. Ini sibe. Nego aku ini anjir dan terbaik. Si A atau si B? Lebih baik si B. Dia sholat, dia melakukan kebaikan, dosa tidak bisa dia elakkan. Itulah upaya nafsu lawamah. Pengusian, lalu supaya, lalu orang mengaji. Kan dengan Tuhan kan, Tuhan salah. Kepada manusia dia baik, kepada Allah dia salah. Untuk apa dia mencari keridhaan manusia? Sementara si B dia mencari keridhaan Tuhannya, tapi karena dia adalah manusia biasa, mulut terlepas, manusia hati tadi nama iciwo, hangat usia pembicaraan memang boleh medohotan doh, kan? Ini sudah terjadi rumah panas kan? Tapi kebaikan jangan pernah hentikan. Intinya ng sholat ko mawaji ubayin kebaikanmu. Solengadong pandungkap ni dosa ng ginan. Daripada siangan pandungkap na nasalah sa'yo. Tingnan na niya na uyak niro niya na betul ngari mau baru-baru mampina mangiba yung baru-baru bengaja magkahulali at inda sholat inda mangaji darong kebaikan niya adong pemisan na alangan ngaroy adong pinawjang apor bisya. Lebih baik si B. Yang dah sepakat dengan lebih baik si B. Sepakat setuju dengan. Ini mau anaknya.
Mangan jalan terus kan. Anggo si A nang kina yang ngaruh sini. Kenapa bisa? Adong dosana cuma dosa di si A itu Tuhan, dosamu itu halak maya, dosa itu Allah tidak sholat, tidak puasa, bayar zakat, cuma mau berguna lagi ya, jangan, apalagi terhangat kan, itu hal yang biasa. Yang parah itu adalah si A tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Memang Tuhan tinggalnya kan. Jadi lebih baik tidak si B. Ya harus takut. Namanya nafsul lawamah. Yang penting apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini intinya. Lalu apakah sampai mati kita akan begitu? Maka harus kita tingkatkan ibadah terus menerus sampai kita menemukan nafsu yang ketiga. Udah untuk memarajin bulan ini saja kan? Harus terus mengaji, terus menuntut ilmu, terus belajar pengajian. Main dengan ibu anak pengurus atau kantor sementara PKK desa Panggorengan. Pengajian harus dipacanggi. Harus dibaca pengurus nado daftar untuk KUA kecamatan Panjabungan, lalu resmion, lalu desa Usai berupaya menganggarkan paling tidak nggak bisa baju seragam jilbab seragam sudah tahap pertama seragam itu kan jilbab nabi ngantar penuhi seragam paling tidak kalau warna pangkowet di jilbab di seragam kan kalau warna boros lah seragam kan pokoknya lu ke seragaman nah. Jadi pengajian harus betul-betul tingkatkan terus. Berbeda mengaji saudara dan orang lalu kamalingkatan pakai kue kotak. Ada makamalingkatan. Ya apakah pengajian berikutnya lagi mudah-mudahan lagi? Aduh, mana? Karena ilmu itu kita dapat harus terus menerus, tidak bisa dengan sekali dua kali. 13 tahun Rasulullah mendidik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam periode Makkah. 13 tahun, bukan 13 menit, 13 jam. 13 tahun Rasulullah mendidik mereka. As-sabiqun al-awwalun di Makkah. Sehingga mereka mengorbankan, tinggalkan hartanya, kekayaannya, tanahnya, rumahnya di Makkah, pindah ke Yasrib bersama Nabi. Bukan main-main, nyawa jadi taruhan karena 13 tahun telah dididik oleh seorang Rasul kekasih Allah. Tidak, nggak beda-beda. Setahun tengah belum nggak maju, kan? Belum nggak maju. Dia beda, nggak kemudian sendiri, bobenga. Senasandanya atau ini sudah riset dan kepala desa ICP kepala desa sudah di pengajian itu harus mereka terus pengajian. Tanpa ilmu manusia itu akan gelap tanpa ilmu. Jadi naikkanlah, teruslah sholat, teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat amal ibadah sampai pada tingkatan nafsu ketiga yang Allah sebutkan pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di waktu paling kali anak beriman Roma dan malaikat membungkus maroban kain kafan sial sarubo dohor kain dohor minyak dari surga sudah ditaburi di atas kain kafan. Roma itu panggorengan jebuk mayainan di samping ni siapun mo magkuling mamalaikatun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita boleh pulang niat. Dia aja, tidak memaksa. Lalu ruh merdalam dari ujung libatmu. Ya apat mangali, ya arupang mangali sampai ke tangan. Ya kalau dalam mangali. Tak ini buku berenang mata seorang tiba-tiba itu dunia menghembuskan napas yang terakhir. Berarti ruh naik ke dua sen ubun-ubunnya. Ada beriman. Isambut malaikatun maruh yang ipabulunya pala lembut nemewenya patiban lalu kain kapani lalu diikatinya harum semerbak luar biasa. Seluruh makhluk mencium aroma baik ini, aroma ruh ini selain jin dan manusia. Anggu ita bodoh. Selain jin dan manusia merasakan aroma yang sangat harum dari ruh orang beriman yang baru diambil oleh malaikat tadi melewati langit dari pertama. Disapai malaikat dari langit pertama, izin anak buruan. Oh anak desa harus gunung tua panggorengan. Anak kami kena anak buruan sunat susah. Dari nasional untuk pengajian. Jadi dari pengajian lagi yang berminyak. Beda seluruh ramai pinggirnya. Jadi cinta pengajian benda suruh untuk model nggak mungkin lewat gas, lewat kotak-kotak ngamari pakai masuk di manusia, kan? Tidak mungkin masih doa itu masuk, dia masuk kita mencari makan. Nggak mungkin nama ibu untuk makan ibu pasti masuk menjadi kipe. Yang bisa juga menuntut ilmu awal ibadah di 24 jam, dia nggak bisa. Kadang-kadang efek ibu nggak cukup malah jadi kan? Jadi kebaikannya luar biasa. Dia rajin sholat, dia rajin puasa. Wah, itu sudah urusan anak turun. Di langit kedua bisa menimar sabar, ketiga sampai ke langit ketujuh. Setelah sampai ke hadirat Allah, kita berikan di kampung kau di tempat itu lewat Faridina, Makobinina kan? Apa buat pengalaman menyulat kona. Proses ruh kembali ke hadirat Allah, jasad kita urus. Sampai dimakamkan, lalu kita pun beranjak pulang. Ruh telah bertemu Allah. Apa kata Allah? Kembalikan dia ke jasadnya ke bumi. Lalu bukakan kepadanya pintu-pintu surga sehingga masuk maruh muinang tu bahasan di badanmu. Anak terakhir morot siang perputahan IBG hono bisuran solokna. Suni menonok ni salisi ni waktu kan. Anak murid siang pertahanan, homa suki begal pesoran solok naik. Suri bercepat. Lalu terbukalah pintu-pintu surga. Bisa melihat ke dunia, namun dia tidak ingin melihat dunia. Dia ingin bawa bilang bebe mana tak dunia. Ada namanya jadi koi surga yang luar ibasias Allah sama saja nanti jadi itu. Orang sosak nomor juga di kiamat masuk ke bawah. Itu orang beriman. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, lalu manusia pun berbangkit. Lalu Allah sambung pada kulitnya ibadi, masuklah pada rombongan hamba-hambaku. Pada surah An-Naba kan disebutkan Allah, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala, kamu didatangkan berombong-rombongan. Ada rombongan beriman tentu yang dikomandoi oleh Rasulullah sampai memanjang ke belakang semuanya orang beriman. Ada rombongan orang kafir, ada rombongan orang zalim, ada rombongan orang munafik. Kita berombong-rombongan. Lalu Allah berfirman, "Tuhoi yang beriman dan kinan, fadkhuli fi ibadi wa liyadkhuru kema dibergabung dengan rombongan di hambungki disudun barisan Muhammad dikat wala akan bagi kue yang ibadah." Ini perintah Allah di padang masa fadkhuli fi ibadi. Lalu rombongan ini pun berjalan menuju surga. Nah, ketika di pintu surga Allah mengakhiri firman-Nya, "Wadkhuli jannati." Masuk mau anak buruh bahasan surga kirim Allah. Iman atau beriman. Tapi sebaliknya ketika seseorang akan mati, dia banyak dosa dan maksiat, si anak kita. Sholat indah, puasa indah, zakat indah, membaca Quran mengajar apalagi.
Nasunung dia orang lain. Tapi dalam negerinya na salah aja obat dia ngamal lupusan sintau. Nasunung dia orang malaikat. Mau malaikat oh, ni laknat ni Tuhan ni malaikat itu. Ya laknatullah, ukhruj, keluarlah dari rumah ini. Darah anak turun, darah ruh ni si alam kita keluar. Darah. Akhirnya itarik malaikat timur induk pati. Indah orang ni, alam tak beriman orang ni keluar rumah. Anggu alam tak berdosa, sian ujung di jari depan ni tarik malaikat. Namun waya inang tahun ni lagi mata buntar dalam mengambil mengalu kan? Mengangguk anak na buru na dia don bawa dokter. Ibu bilang pare sudah disecer kala dalam ya talonan dalam ya tangan mangali ya 4 milas sobe. Wah ya dong jepitan dari balai rumah sakit. Ani kalau 7 jari pati kiri kanan. Ternyata masih ada hawa panas. Ruh ni si A keluar dari ujung jari kakinya. Orang yang mati seperti ini pertanda itu adalah ahli neraka. Angwarun kaum kerabat minang semua ni papahan memantua. Baik hebat dari dosa kesalahan niat. Jadi dari ujung jari kaki keluar, dibungkus dalam kain kapan yang bau, sepanjang jalan dari dunia dari rumahnya mulai mempenguringan sampai itu lagi tertawa semua makhluk mencelanya selain jin dan manusia. Nah bau baru-baru izin luar lakir penguringan. Anak kalinya nak turun, nanti lapor nak turun ni malaikat kawal baru musim tu kan? Memang dah ujungnya lak disukun nama lima ruangan. Tayang boy bakas, na yung baru-baru ini saja orang sudah nak sekampungnya. Ijodoh boleh nak berubah dengan. Ang boleh berubah, dengan lu manusia ni, nanti sebenarnya nak kain lagi ni ya. Ada balak lainnya ya kan? Cuma kan ikut tu, di mata manusia dia baik kan? Tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang buruk. Lalu melewati langit demi langit semua mencela dan menghina sampai ke hadirat Allah. Kini malaikat kau dah pun dunia nampak mana buat pun dan terpanggung ke dunia iwan batu dunia bukakan kepadanya neraka yang akan ditempatinya maka masuk maluhun tubananon yang lahati buka masuk pintu neraka. Nidai Allah penyiksaan soal dia hebatnya azabnya Allah dalam neraka, maka dia pun berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap hari Jumat dibaca Umi Al-Qadim Sajana. Oh Tuhan kami, Rabbana absarna malunggu tadi dan dijono matanya sun dia azab ni janjian mi sun dia siksa ni janjian mi paulah kami Tuhan tuginjang dunia farjina dibalikan kami namal solihan merawal ibadah menyun diginjang dunia illa mukinun sesungguhnya kami akan yakin dengan janjimu. Tapi apa boleh buat? Orang ini sudah di dalam jawaan dan Allah pun menutup. Allah sambung ayat itu dalam Al-Qadim Sajana. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqul qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Anggo sugari bayar ma'amini Allah. Anggo ma'amini walau syi'na la'atayna sakulung purpang muringalun upaya iman ni Allah. Sudah beriman bertakwa, ringkas sama orang. Anggora pun sudah di rumah sama orang ngamur kantor. Ibadah masuk al semua muhajir, kok dia lama ni kan? Aku suka di dalam amin dari Allah. Walau syi'na lahataina kulla nafsin huda, walakin haqqul qawlu minni. Taisun dia bawa yang mapar jodoh na jodoh dah mau tetap pun dompak sucipta dan sudah sialu tu surga sialu tu neraka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahannam itu dari bangsa jin dan manusia semuanya.
dari marsyukur mahoyang nangkinan na ulokoni inday lehin Allah di hoyang sudena nay pangilumi ngay lehin niya sudena inday nginruani Tuhan mandau siya dalanon inday nginruani Allah ben indah rumah ngaji indah rumah sholat anak-anak rumah cukup bila nak muslim kan mandau mahu inday nginruani Allah marsarah doa kita. Jadi ini jalan orang yang menuju ke surga. Kalau orang yang akan dibawa ke neraka, maka Allah pun akan bersulit jalan kebaikan baginya. Margiat minalayin mengaji sadari roh tamunya. Baru mungkin naruh gedrong siya mengaji orang siya tanahnya. Arung sajuang mahal na ibayin Allah. Inday nilruani Tuhan ronak bumi mengaji. Ini tidak. Namun hoy nang ama sa efek kumana do usaha mo isi karejo bisa mana-mana do itinggal kon ko yang takko karejo mi roho mangaji imadan na jobiruan Tuhan padahal na urang dunia tapi ang udah menuntut ilmu yang takko. Jadi orang mirwani Allah ini secara hakikat jangan buruk sangka karena Allah telah tetapkan siapa di antara kita yang di surga dan ke neraka. Ibu semua ini berapi-api ceramah, waktu subuh pada segitu, biarkan begitu dari surga. Nanti kan sendiri dong, iya. Pada sendiri dong, oh, dimati masyarakatnya kan? Nah, cuma di rumah utama masuk surga kau Ustaz. Sangat kan marungan, nanti dia berbeda mangulur, kan? Kue pindah simpangan lebih, kan? Udah dari rumah tinggal. Dari mana yang tingkatan ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang. Dia tenang bukan karena menghadapi hanya masalah. Dia tenang bukan hanya karena menghadapi orang yang menagih hutang. Bukan itu. Ala bizikrillah asku yang maru mari busro. 5 menit lagi sudah. Masuk kau. Jadi nafsul mutmainnah yang bisa ditapain tenang. Caranya berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikrullah hatimu menjadi tenang. Apa itu zikir? Zikirullah cara mengamalkan zikir ada 5. Mengamalkan zikir ada 5. Pertama, solat. Aqimis sholata li zikri kata Allah. Dirikanlah solat sebagai zikir kepadaku. Maka perbanyaklah sholat. Perbanyak sholat. Maksudnya sholat qabliyah, sholat fardu, sholat ba'diyah, sholat sunat malam, kan? Tahajud, witir, sholat fajr, duha. Perbanyaklah sholat. Ulang usia itu ditambah-tambahan. Nasualu suruh kami kerja, kan? Perbanyaklah sholat. Itulah zikir pertama sholat. Yang kedua, membaca kalimat-kalimat yang baik setelah sholat. Oleh zikir pada umumnya kita pahami. Kita pahami berzikir kan banyak kusoba, banyak tasbih di kita. Sebenarnya indah itu makna zikir. Pertama sholat, baru membaca kalimat yang baik setelah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Atau subhanallah betul-betul, walhamdulillah betul-betul, wallahu akbar betul-betul. Itu zikir deh. Yang ketiga makna zikir yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah dengan berdoa. Berdoa itu pun zikir. Berdoalah. Umar, adong doa munasi kubulkun ni Allah. Ni sahabat marsabat Umar bin Khattab. Bapak doa munasi kubulkun Tuhan. Lalu sendiri sikapmu Umar. Apakah mantap doa naman doahi bin nasumu kubuli? Tidak bani Umar. Saya tetap berdoa kepada Allah walaupun tidak dikabulkan karena berdoa itu menyenangkan hatiku. Jadi berdoa bukan hanya berharap agar dikabulkan, agar hatimu tenang. Jadi itu untuk Allah kan? Nah, ini berdoa. 3 kan? Sholat, baru membaca zikir habis sholat, lalu berdoa. Kenapa? Membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai zikir. Dengan membaca Al-Quran itu sama dengan mengingat Allah. Dengan sholat bisa juga itu tenang. Tidak tahu Pak Ustaz, Pak Kumancinya habis sholat Pak Hindang zikirmu.
Marsitu Pak Ustaz, kamu bersikir dosa-dosa doa. Kamu semua ini pemahaman doa. Mengampir tanganku Pak Ustaz dengan saya. Kalau tidak mendoai, kamu semua buka Al-Quran. Membaca Al-Quran mana malam Pak Ustaz. Saya lebih baca malam Jumat saya lebih mawar situ untuk mengkornya. Yasin. Saya lebih maka masuk pada tahapan yang kelima, datang ke pengajian. Apa kata Allah dalam ayat lain? Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang lebih mengetahui. Artinya dengan menuntut ilmu roh yang mengaji dalam zikir jadi zikir ada 5. Pertama sholat, kedua habis sholat, ketiga doa, keempat baca Quran, kelima mendatangi pengajian. Roh yang mengaji berzikir Ramadan. Jadi antara 5 inang isia mana tagina. Antara 5. Pala sholat ko inang sa doon berdua, tahajud mon utama bornya. Warno mati si bahwa semale tahun kunjung isi. Walam berzikir, semua ini masalah si paling masuk rungi dah. Ima si persudukan ibadah pulang sulang hingga ngurungi. Itu tujuan ini. Ini benar mon japi kan sulang hingga ngurungi. Lalu pada bantu aku ngatakan tanganmu ini mengampir kan? Nah kau kan baca Quran saya lebih ini masih tunduk. Nak kira apa di mana di roh mengaji, bobi ngaruni pakmu anggu kota yang tak boleh tu. Kan yang kita bilang kan? Apalagi yang gue ibain desa usia misalnya makan. Wah rumah tadi. Nah ini yang pengajian beda tadi. Jadi ibu sekalian, mohon kajian dan merdekakanlah dirimu sebelum kita peringati hari kemerdekaan. Dari nafsu amaratu bisu, tinggalkan kejahatan hidup. Baru sampai pada kedua, nafsu lawamah, menyesal. Sampai kapan kita pada tahapan ini tergantung keseriusan. Anggo serius kau yang menjalaki dalam Allah bermudah. Sampai kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Inilah yang akan menuju surga. Di dunia sudah Allah berikan jalan-jalannya. Naging tu surgoi inang alak nairani solat. Naging tu surgoi sanari rani mengaji. Naging tu surgoi sanari dia kebaikan. Maida dia membaikna salah. Ibarat naging tu surgo. Sanari alak naging tu narakoi. Maybe Allah di dalamnya. Indarai solat. Lo jagoy nang paimot na apa? So dia bibay ko mamaksanin darah, mengontang na mengaji. Ibahin mo lo jadi misalnya panitia atau pengurus majelis taklim pada terpilih sangat naisi. Sunyi nomor surani. Anggona gitu narakoi di dunia iben Allah menungtari dari ngare. Ini gitu. Ulah paksawa. Isinara untang, isinara ada. Ang ngaraya mandung ibain Allah kay depan na jono la'amlaan na jahannam minal jinnati wal nasi. Allah sudah tentukan siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Maka bersyukurlah Allah memilihmu menuju surga, maka dibuatkan jalannya lewat jalan pengajian mau sholat. Itulah nafsul mutmainnah. Semoga sampai akhir hayat bertahan kita hilang dengan nafsul mutmainnah. Sebelum kita tutup, dipersilakan.